Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi penting terkait perkembangan hukum dan dinamika pertumbuhan negara, serta bagaimana penegakan hukum dan penyelesaian sengketa berjalan di Indonesia. Materi ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas hubungan hukum dengan pembangunan, politik hukum, hierarki peraturan, hingga proses legal drafting. Bagian yang kedua membahas penegakan hukum, jenis sengketa, sistem peradilan, dan alat bukti. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dari materi yang pertama. Materi yang pertama mengenai peran hukum dalam pembangunan dan kesejahteraan umum. Hukum adalah fondasi utama dalam proses pembangunan negara. Tanpa hukum yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan, maka seluruh pembangunan akan terhambat. Sebagai contohnya, pembangunan infrastruktur membutuhkan aturan tata ruang, aturan konstruksi, aturan lingkungan, dan regulasi perizinan yang jelas. Investor juga membutuhkan kepastian hukum sebelum menanamkan modalnya. Pembangunan tanpa hukum yang kuat akan menimbulkan konflik, ketidakpastian, bahkan ketidakadilan. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai pengatur, pelindung, dan pengarah agar pembangunan dapat berjalan secara tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, seluruh pembangunan tersebut memiliki satu tujuan besar, yaitu mencapai kesejahteraan umum, di mana masyarakat mendapatkan rasa aman, fasilitas yang layak, dan kualitas hidup yang meningkat. Selanjutnya, kita akan masuk ke konsep politik hukum. Politik hukum adalah arah kebijakan resmi negara dalam membentuk hukum dan menjalankan pemerintahan. Dengan kata lain, politik hukum menentukan hukum seperti apa yang diterapkan, hukum apa yang diperbaiki, serta apa saja prioritas pembangunan hukum. Politik hukum inilah yang membuat sistem hukum bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, pemerintah mengutamakan pemberantasan korupsi, maka kebijakan hukumnya difokuskan pada penguatan KPK, revisi undang-undang, hingga digitalisasi pelayanan publik. Contoh lainnya, ketika perkembangan teknologi digital meningkat, pemerintah perlu membuat kebijakan hukum baru seperti perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Semua itu menunjukkan bahwa politik hukum adalah kompas yang mengarahkan pembentukan sistem hukum nasional. Berikutnya, kita masuk pada hierarki peraturan. Indonesia memiliki sistem hukum yang tersusun secara berjenjang. Tujuan dari hierarki ini adalah agar setiap peraturan memiliki tempat dan kedudukan yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara regulasi. Hierarki peraturan perundang-undangan ini terdiri dari Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Apa artinya hierarki ini? Artinya, setiap peraturan harus sesuai dengan aturan yang tingkatnya lebih tinggi. Sebagai contoh, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jika bertentangan, maka peraturan tersebut bisa dibatalkan melalui mekanisme uji materi. Dengan adanya hierarki yang jelas, maka sistem hukum Indonesia menjadi lebih teratur, lebih stabil, dan lebih mudah dipahami, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Yang selanjutnya kita masuk pada poin terakhir dari pembahasan materi yang pertama, yaitu pembentukan peraturan atau legal drafting. Legal drafting adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Prosesnya meliputi beberapa tahap penting, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik,
pembahasan bersama legislatif dan eksekutif, persetujuan, pengesahan, dan terakhir pengundangan dalam lembaran negara. Dalam legal drafting terdapat asas-asas yang wajib dipenuhi seperti kejelasan tujuan, keterbukaan, kesesuaian antara jenis, materi, dan hierarki, serta kejelasan rumusan bahasa hukum. Kenapa legal drafting ini penting? Karena undang-undang yang disusun dengan buruk akan menimbulkan konflik dalam penerapannya. Rumusan yang tidak jelas sering menyebabkan perbedaan tafsir di lapangan. Maka, kualitas hukum sangat bergantung pada kualitas penyusunan peraturan tersebut. Setelah selesai dengan materi pertama, sekarang kita beralih ke materi yang kedua, yaitu tentang penegakan hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia sering menghadapi berbagai masalah. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain kurangnya integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum, adanya tumpang tindih peraturan, minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum, hingga adanya intervensi kepentingan politik dan ekonomi. Misalnya, proses hukum yang lambat, kasus sengketa pertahanan yang tidak selesai-selesai, dan kasus korupsi yang melibatkan berbagai pihak. Permasalahan seperti ini menunjukkan bahwa reformasi hukum di Indonesia masih sangat diperlukan. Yang kedua, terkait penyelesaian sengketa. Kita mengenal dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan. Prosesnya formal, berjenjang, dan putusannya mengikat, serta dapat dieksekusi. Sementara non-litigasi adalah penyelesaian di luar pengadilan, misalnya melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi. Jalur ini biasanya lebih cepat, lebih murah, dan lebih fleksibel, sehingga sering digunakan dalam sengketa bisnis, kontrak, ataupun permasalahan keluarga. Yang ketiga, hukum acara dan macam-macamnya. Hukum acara adalah aturan yang mengatur tata cara penyelesaian suatu perkara. Indonesia memiliki beberapa jenis hukum acara, yang diantaranya hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, hukum acara PT UN, hukum acara Mahkamah Konstitusi, serta hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara memastikan bahwa peradilan berjalan adil, teratur. Yang keempat, sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan Indonesia ini terdiri dari 4 lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, serta peradilan militer. Selain itu, terdapat Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan sengketa pemilu, dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Kekuasaan kehakiman bersifat mandiri, artinya tidak boleh ada pihak manapun yang mengintervensi proses pengadilan. Dan di materi terakhir, pembuktian dan alat bukti. Pembuktian adalah inti dari proses hukum. Hakim membuat putusan berdasarkan bukti, bukan opini. Oleh karena itu, setiap pihak yang menuduh harus membuktikan klaimnya. Dalam sistem Indonesia, alat bukti yang sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, serta bukti elektronik seperti rekaman, pesan digital, atau dokumen elektronik. Semua bukti tersebut akan dinilai oleh hakim untuk memastikan kebenaran fakta, sehingga putusan yang dibuat benar-benar objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan hukum dan penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara, mulai dari bagaimana hukum mengarahkan pembangunan, bagaimana peraturan disusun, bagaimana sengketa diselesaikan, hingga bagaimana pembuktian dilakukan. Semuanya menunjukkan bahwa hukum adalah pilar utama keberlangsungan negara. Dengan reformasi hukum yang tepat, penerapan yang konsisten,
dan penegakan hukum yang adil, Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya, yaitu terciptanya masyarakat yang aman, sejahtera, dan berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.